Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vera Sari Susani, NIM 183131119 dari PIAUD IAIN Surakarta angkatan 2018. Nah, di sini nanti saya akan membawakan parenting mengenai cara menghukum anak dengan benar. Nah, di sini saya sudah bersama Bunda Mia. Jadi Bunda Mia ini adalah bunda muda, ya, mama muda ya, saya disebut begitu. Ya, jadi masih butuh banyak pelajaran, banyak pengalaman untuk mendidik anaknya gitu. Nah, gini Bunda, kan ini tadi kan bahasannya cara menghukum anak dengan benar. Nah, jadi tuh banyak banget pertanyaan dari orang tua gimana sih cara menghukum anak dengan benar. Nah, sebenarnya jangan terlalu menggunakan kata hukuman untuk anak, karena anak itu menangkap kata hukuman itu sebagai ancaman. Jadi anak itu kayak menganggapnya itu ancaman. Anak melakukan sesuatu jadi karena takut, bukan karena anak itu paham. Ya, jadi anak itu takut dengan hukuman yang akan diberikan oleh orang tuanya jika dia melakukan kesalahan seperti itu. Nah, sebenarnya itu apa sih yang diharapkan orang tua itu, kenapa mereka menghukum anaknya? Nah, sebenarnya itu kan orang tua itu kan menginginkan untuk anaknya menjadi pribadi yang disiplin dan juga apa mereka itu biar memiliki kesadaran seperti itu kan. Nah, tapi kalau dengan cara hukuman itu akan membuat mereka itu yang diingat-ingat oleh mereka itu cuma uh, sebel, mama itu suka marahin aku, suka ngehukum aku kalau misalnya aku uh, lagi salah gitu. Jadi yang diingat-ingat anak itu cuma aku dihukum, aku benci. Jadi yang diingat anak itu cuma hukumannya, rasa sebelnya itu ya? Iya, jadi kayak anak cuma sebelnya aja. Cuma anak itu suka lupa, waktu itu kenapa ya, kok aku dimarahin, kok aku dihukum kayak gitu, apa sih itu biasanya anak bukan belajar dari situ. Jadi cuma ingat rasa sebelnya aja. Nah, coba untuk orang tua itu alternatif dari memberikan hukuman itu diberikan konsekuensi. Iya, jadi konsekuensi sama hukuman itu beda. Bedanya itu kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan anak. Jadi kesalahannya apa, hukumannya itu apa. Nah, kan nggak nyambung seperti itu. Jadi anak nggak bisa belajar gitu ya Bunda. Nah, terus kalau misalnya konsekuensi itu sudah pasti berhubungan dengan apa yang dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan anak. Nah, misalnya itu seperti anak menumpahkan air minum di sofa. Nah, itu kita berikan konsekuensi, jadi bukan hukuman. Kalau anak menumpahkan minuman, berarti anak diberikan konsekuensi membersihkan minuman yang udah tumpah itu, entah itu yang di sofa atau entah itu yang berjatuhan di lantai seperti itu. Jadi anak itu belajar, jadi dia belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat sendiri. Nah, di situ. Nah, kalau itu bentuk konsekuensi dari si anak. Nah, dengan begitu kan anak jadi belajar. Oh iya, kalau misalnya aku numpahin air, iya, jadi dielap, dibersihkan seperti itu. Nah, terus kita itu juga jangan terlalu melihat kesalahan si anak. Jadi kita juga lihat, oh kenapa sih anak ini tadi bisa menumpahkan air minum tersebut. Nah, jadi dilihat dulu, oh ternyata dia tidak terbiasa dengan gelas yang dia bawa itu. Nah, kan bisa jadi. Nah, terus kita setelah itu tuh kita jelaskan pada si anak biar anak itu juga dapat pelajaran. Kita jelaskan seperti ini misalnya,
Dek, kenapa sih tadi kok bisa tumpah? Kalau nggak bisa bawa pakai gelas yang itu, bisa pakai cangkir ya kalau mau minum. Jadi ada gagangnya, adik bisa lebih mudah bawanya, kayak gitu. Iya, jadi di situ kan anak ngerti, oh iya, nanti aku kalau mau minum lagi pakai cangkir aja, gitu. Terus juga kadang kan orang tua itu malah memarahi, terus nggak ngebolehin anak buat ambil minum sendiri, biasanya emosi juga kadang. Iya, ya seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya anak diminta buat udah jangan ambil minum sendiri, kalau mau minum minta tolong sama bunda, kayak gitu kan biasanya banyak orang tua yang kayak gitu. Nah itu kan jadi bikin anak itu nggak mandiri. Iya, jadi manja. Iya, jadi kalau misalnya mau minum harus minta sama bunda, kayak gitu kan anak jadi nggak bisa mandiri. Terus juga eh, jadi takut misalnya kalau dia tuh haus sebenarnya, tapi kok bundanya lagi sibuk, dia takut, nggak berani ngomong, akhirnya kan dia jadi nahan hausnya kan, jadi kan kasihan juga sama anaknya. Jadi diberi pengertian seperti itu aja biar anaknya juga mandiri. Nah eh, sering terjadi juga itu kesalahan-kesalahan orang tua tuh kayak anaknya itu udah melakukan kesalahan, tapi anaknya kan sudah melakukan konsekuensi dari kesalahannya tersebut, tapi banyak orang tua tuh yang masih mengungkit-ungkit kesalahannya, terus apalagi dimarahin di depan orang lain. Itu kasihan si anak, karena anak itu akan merasa tertekan dan dia jadi udah nggak peduli lagi, kayak apa yang kita udah sampaikan itu kayak dia udah nggak mau tahu, soalnya dia udah merasa orang aku udah melakukan konsekuensi dari apa yang aku lakukan aja tetap dibilang salah terus gitu. Nah jadi caranya itu ya jangan memarahi anak di depan umum. Jadi misal anak melakukan kesalahan, oh dia sudah diberitahu konsekuensinya seperti apa, sudah diberitahu pembelajarannya seperti apa, sudah cukup seperti itu. Jadi nggak perlu dimarah-marahin, apalagi kalau ada orang lain, entah itu orang lainnya itu ayahnya sendiri atau saudaranya, itu kasihan si anak gitu, karena anak jadi ingetnya itu mamanya marah, bukan pembelajarannya. Iya seperti itu. Terus juga jangan mengungkit-ungkit kesalahan si anak. Jadi si anak sudah melakukan konsekuensinya, jadi kalau misalnya ada orang lain lagi ya jangan diungkit lagi kesalahannya. Sering kan biasanya kalau orang tua itu misalnya mamanya marah gitu ya, wah itu tadi sofanya ditumpahin air kayak gitu, nanti pas papanya pulang kayak gitu mamanya ngungkit-ngungkit lagi, itu tadi loh pak numpahin air di situ lah. Si anak kan jadi kayak, aku kan udah melakukan konsekuensi dari kesalahan aku, tapi kok masih diungkit-ungkit. Ya udah aku ngelakuin kesalahan terus aja. Ya jadi kayak dia tuh merasanya tuh nggak dihargai gitu ya. Iya, sama mamanya. Iya, jadi meskipun kita memberikan konsekuensi, kita itu harus tetap menghormati si anak gitu. Ada batasan-batasan yang dimana kita itu juga sebagai orang tua tetap harus menghormati anak gitu. Tapi kadang juga suka sebel orang tuanya juga, kadang saya juga sebel gitu, tapi ya gimana lagi, namanya juga anak-anak gitu ya. Iya, ya itu. Jadi kita harus memaklumi juga, apalagi kan anak-anak mereka itu belum mengerti betul gitu loh. Jadi akibat dari apa yang dia lakukan itu dia belum mengerti. Nah caranya itu ya kita menjelaskan dengan pelan-pelan, jadi nggak perlu marah-marah, karena dengan marah-marah itu nggak akan masuk. Percaya deh, pokoknya kalau dengan cara marah-marah itu anak nggak akan masuk. Yang anak tahu cuma bundanya marah, udah gitu aja. Berarti harus sabar-sabarin ya. Iya. Sabar-sabarin bundanya. Iya. Ya dari konsekuensi itu sih bisa dibikin juga peraturan di keluarga kayak gitu. Iya bisa bikin peraturan, tapi peraturannya itu juga dibuat bersama. Jadi ada kesepakatan bersama di keluarga itu. Jadi anak juga dilibatkan, Bu. Kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada peraturan di rumah itu
jangan diambil dari keputusan orang tua aja. Jadi si anak juga Iya. harus tahu harus ngapain kayak gitu juga Iya, harus tahu. jadi didiskusikan bareng-bareng. Jadi di situ anak juga merasa, oh iya ini kan peraturan aku juga ikut buat gitu. Terus bisa juga anak itu juga ikut mengusulkan peraturan. Jadi masing-masing anggota keluarga itu memberikan satu peraturan. Ya, mohon maaf tadi karena memori penuh, jadi kita sambung sekarang ya. Ya, jadi tadi kita terakhir membahas mengenai peraturan yang dibuat untuk kesepakatan ya. Ya, jadi tadi kan udah sama-sama kita bahas juga, sama-sama kita diskusikan kalau peraturan itu masing-masing anggota keluarga ya, masing-masing anggota keluarga itu mengusulkan satu peraturan untuk ditaati bersama. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Iya, penghujung acara. Cepat sekali, tapi terima kasih, banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil. Iya, jadi buat pembelajaran, buat saya juga itu sebagai pembelajaran juga. Nah, ini kita udah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu jangan memberikan anak itu hukuman, tapi berikan anak itu konsekuensi sehingga anak bisa mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang telah dilakukan si anak. Jadi si anak bisa belajar bertanggung jawab, terus si anak juga memiliki kesadaran diri dan memiliki sikap yang disiplin dengan peraturan yang udah disepakati bersama. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk Bunda Mia. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.